لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعليم والتعلم كما نراه وأهلنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون ومثل ما نرى الحبيب توفيق بن عبد الكثير الصداق حفظه الله تعالى ورعاه ومثل من نرى أساتذتنا ومن علمنا ولو حرفا واحدا أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وقراءتنا في قراءتهم وإخلاصنا في إخلاصهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النيات وعلى كل نية صالحة فإلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نذرت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan malam yang mulia ini kita Allah Subhanahu wa taala masih mendapatkan rahmat, kita masih mendapatkan nikmat, kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk tetap istiqomah menghidupkan daripada bulan yang mulia yaitu bulan Sya'ban dengan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dijumpakan juga dengan bulan Ramadan yang penuh di dalamnya ampunan, penuh di dalamnya rahmat dan dibebaskannya kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu kita telah mengkaji beberapa hadis Nabi Muhammad SAW dan juga kalam daripada para ulama untuk memotivasi daripada kita beribadah
baik di bulan Ramadan nantinya. Dan pada kesempatan malam ini kita akan mengkaji daripada fiqhus shaum atau fikih atau hukum yang berkenaan dengan puasa. Mengapa fikih puasa itu harus kita pelajari? Karena pada saat kita berpuasa tentunya dibutuhkan yang namanya ilmu berkenaan dengan puasa, agar ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka puasa kita menjadi puasa yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ruslan di dalam kitab suratnya, man amila amalan bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang melakukan perkara amal, kemudian amal tersebut tidak didasari ilmu, maka dipastikan ilmunya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan malam ini bareng-bareng kita ngaji berkenaan dengan ilmu yang berhubungan dengan puasa. Mudah-mudahan dengan ilmu ini puasa kita menjadi puasa yang sempurna, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun puasa secara lughat, secara bahasa yakni menahan. Kalau dibahasakan Jawanya yaitu ngeker. Kemudian menurut istilah syara' atau istilah hukum agama, berarti menahan diri dari perkara yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Kemudian puasa baru diwajibkan, yakni puasa fardu atau puasa Ramadan, manakala sudah tampak yang namanya hilal. Kalau hilal sudah tampak, maka wajiblah bagi kita untuk melakukan ibadah puasa. Misalnya hilal tidak tampak karena tertutup mendung. Apalagi saat ini sering terjadi hujan ya, maka sering pula kita dapati mendung yang menutupi daripada hilal. Maka kalau hilal tidak bisa terlihat, ya, kalau zaman dahulu itu tidak ada itu teleskop ya. Maka cara melihat hilal itu dengan mata telanjang, langsung melihat langsung. Dan orang yang melihat itu harus orang yang adil, artinya orang yang tidak ada kefasikan pada dirinya, dapat dipercaya. Kemudian kalau sudah hilal itu tidak tampak, maka diistiqmalkan, disempurnakan 30 hari untuk bulan Sya'bannya. Ketika sudah bulan Sya'ban ini disempurnakan 30 hari, walaupun hilal itu tidak tampak, maka ya besoknya wajib bagi kita untuk melaksanakan puasa. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya saat ini kita sering dapat khabar ya. Sering dapat khabar itu yang membingungkan. Jadi ada beberapa kelompok yang mengawali puasa terlebih dahulu.
Ya, nggak saya sebutkan nama kelompoknya. Terus ada lagi kelompok yang lain, ya, belum ada keputusan sah dari pemerintah, yaitu sidang isbat. 2 hari sebelumnya itu sudah puasa terlebih dahulu. Poso DC, Rioyo di DC. Terus bagaimana dengan kita? Kita, ya, pengikut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i harus ikut pemerintah. Kalau yang dari swasta lokalan itu disebut ikhbar. Dan ikhbar ini tidak boleh disiarkan, dipublikasikan secara umum, itu tidak boleh. Ada beberapa kelompok tertentu, golongan tertentu, dan ada pondok tertentu itu yang memastikan atau yang menentukan daripada awal Ramadan dan akhir Ramadan, tapi itu hanya untuk kalangan sendiri dengan perhitungan hisab. Nah, yang demikian ini disebut ikhbar. Tidak boleh disebarkan hanya pada kalangannya sendiri. Yang boleh umum, ya, dan wajib dipublikasikan yaitu yang dari pemerintah. Itu yang disebut isbat. Apa sih isbat itu? Isbat itu penetapan langsung dari pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat, sampai dari lurah atau camat, dari pemerintah pusat. Jadi menteri ada. Kemudian yang harus kita ketahui syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa yang pertama, orang yang berpuasa harus beragama Islam. Kalau ada orang selain agama Islam berpuasa, sahkah puasanya? Jawabnya sah, tetapi tidak bernilai pahala. Tidak bernilai pahala. Gambarannya seperti orang menabung, ya, di mesin ATM untuk mengambil daripada tabungannya, dia tidak mengerti dari PIN-nya. Gambaran yang mudah. Jadi Islam itu adalah syarat, ya, mutlak agar apa yang kita kerjakan, terutama ibadah puasa, itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berakal. Akalnya sehat. Ini syarat sahnya. Walaupun sudah balik, bahkan lebih dari usia balik, usianya di atas remaja yang usianya nyampe balik. Balik itu paling sempurnanya usia 15 tahun, paling sempurnanya itu. Ini di atasnya 15 tahun. Tetapi dia tidak berakal. Maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk berpuasa. Bapak Ibu tahu nih apa berakal itu? Berakal itu, ya, lawan kata dari 0,0%. Kemudian yang ketiga, bersih dari haid dan nifas. Ini untuk perempuan, bersih dari haid dan nifas, tidak untuk laki-laki. Bersih dari haid dan nifas. Ini syarat sahnya puasa. Kita lanjut. Syarat wajibnya puasa. Ada syarat sah, ada syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa sama. Yang pertama yaitu Islam. Misalnya ada seseorang, ya, masuk bulan Ramadan itu langsung murtad,
keluar daripada agama Islam. Terus kemudian nyampe Ramadan di tahun berikutnya dia masuk Islam lagi. Bagaimana puasanya yang ditinggalkan tahun lalu itu karena murtad? Tetap itu harus dikodok dan bayar itu, bayar denda itu. Yang bayar dari denda. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya yang kedua mukallaf. Mukallaf itu yaitu seorang anak yang sudah sampai usia baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Terus bagaimana Bapak Ibu kalau kita memiliki anak? Anak kita itu masih belum sampai usia baligh. Dibolehkan bagi kita untuk mengajari mereka ya belajar menahan. Ingat, belajar menahan. Belajar berpuasa. Misalnya anak ini di usia PAUD diajari bangun sebelum subuh, diajak sahur. Terus nanti jam 9, jam 10 betul apa mereka itu disuruh berbuka. Tapi kita tidak boleh melok. Khusus anaknya sing PAUD. Kalau misalnya anaknya sudah TK, kalau sudah TK itu untuk nahan sampai zuhur kuat. Kalau sudah TK nih kuat. Jadi ketika sudah adzan zuhur, maka diperbolehkan untuk anak kita yang sudah nawal itu usia TK itu untuk berbuka. Tapi setelah berbuka Bapak Ibu, anak kita tetap disuruh nahan lagi. Jadi kan mantu buka setelah buka terus diajari untuk nahan. Tidak boleh habis buka makan permainan. Diajari santai mantep semacam itu. Kemudian yang ketiga, syarat wajibnya puasa mampu mengerjakan puasa. Terus bagaimana bagi kita yang memiliki orang tua yang sudah sepuh, yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, ya. Maka bagi kita anaknya mengganti daripada kewajiban puasa orang tua kita dengan bayar mut, ya. Menurut pendapat daripada para ulama, satu mut ya itu sama dengan 6 ons. Tapi panjenengan boleh menyempurnakannya, boleh 7 ons atau boleh sekilo. Betul nopo dilebih itu tambah saya. Sing boten saya dikurangi. Ya dilebih itu tambah saya Bapak Ibu. Demikian juga zakat dilebih tambah saya. Kemudian kapankah dibayarkannya mut itu untuk orang tua kita? Ini penting ya, banyak yang nggak tahu ini. Kapankah mut itu harus dibayarkan? Mut itu harus dibayarkan tiap hari di mana kewajiban berpuasa, mulai hari pertama, kedua, ketiga. Misalnya dirapel di awal Ustaz, tidak boleh. Dirapel di awal tidak boleh, buatan asal. Tapi kalau dirapel di belakang boleh. Apa ya? Bahasanya adalah mudahnya dirapel itu apa? Dikumpulkan. Jadi dikumpulkan di belakang. Dibayarkannya itu berbarengan dengan zakat boleh. Paham ya Bapak Ibu ya? Demikian juga orang sakit. Kalau sakitnya itu tidak diharapkan sembuh, ya, maka caranya sama seperti orang lansia, orang yang sudah sembuh, dikeluarkan mutnya. Terus bagaimana kalau bayi Ustaz? Kalau bayi ini menangi akhir Ramadan dan
awal Syawal, ini akhir Ramadan dan awal Syawal, maka harus dikeluarkan daripada zakatnya. Tapi kalau mboten mendapati awal Syawal nggih mboten perlu. Tapi lahir niku tanggal 15 Ramadan misalnya nggih. Tanggal 15 Ramadan. Dia kan belum mendapati awal Syawal. Terus waktu itu single. Anak ini waktu lahir saya single. Berarti dia itu kan nggak mendapati awal Syawal, tidak ada kewajiban untuk bayar zakat. Kita lanjut. Yang keempat, mukim. Nah, ini penting. Mukim itu adalah lawan daripada musafir. Ingat Bapak Ibu, musafir yang boleh bagi dia untuk mokel, untuk tidak berpuasa, yaitu musafir yang perjalanannya mencapai 82 atau 83 kilo, yang mana sudah dibolehkan bagi dia untuk menjamak dan mengqashar sholat. Seperti mriki Surabaya nggih Pak nggih. Mriki Surabaya. Nggih. Itu boleh kita niku jamak mengqashar sholat. Tapi ada tapinya. Perjalanannya itu mulai kapan? Perjalanannya yaitu mulai dia keluar dari rumahnya sebelum subuh, sadurunge subuh. Nah kalau sudah apa itu namanya di luar subuh, medale niku waktu duha. Bagaimana kalau keluarnya niku waktu duha, Bapak Ibu? Wajib bagi dia untuk berpuasa walaupun perjalanannya itu nempuh 82 kilo. Tapi ada tapinya. Kalau sudah melakukan perjalanan sama kok tambah lemes, ini kira dilanjut lo iso sematur boleh mokel dengan catatan poso dhisik, baru lek wis gak kuat mokel. Sama juga dengan pekerja berat, pekerja berat. Contoh kuli panggul, kuli bangunan, terus apa malih sih berat-berat ini? Oke, sih berat-berat dan sekelas berat ya. Apakah boleh bagi dia itu untuk mokel? Jawabnya tidak boleh, Bapak Ibu. Jawabnya tidak boleh. Coba nih, cara ngeri nih, apakah dia bekerja berat itu masih mampu puasa atau tidak? Nih, gampang nih. Biasanya sehari dia niku upahnya 150. Khusus Ramadan ditambahi upahnya 1 juta. Sedino 1 juta. Kira-kira poso mboten niku? Oh, poso. Pasti niku. Pasti poso niku. Walaupun roto dibuat-buat berarti dia masih mampu. Nah, itu caranya. Terus bagaimana kalau dia itu di pertengahan sama dengan orang perjalanan nih, fisiknya kok tambah melemah, baru kalau seperti itu boleh mokel dengan catatan awalnya dia harus berpuasa dulu. Untuk niat puasa di isi, tak boleh langsung moro-moro batalkan puasa, tidak boleh. Harus niat puasa terlebih dahulu. Selesai. Saniki rukun puasa. Rukun puasa yaitu niat. Kapan niat itu diberlakukan? Ya, niat diberlakukan yaitu setelah terbenamnya matahari. Untuk niat awal Ramadan, Bapak Ibu,
kita boleh ikuti caranya Imam Malik. Jadi niatnya sebulan penuh. Soalnya ini nanti saya ketikkan, ini nanti saya berikan ke Pak Fauzi biar bisa dikatakan ketika perjalanan. Terus hari-hari berikutnya, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya kita mengikuti caranya Imam Syafi'i. Berdinteninya. Sama yang kedua, menghindari perkara yang dapat membatalkan puasa kecuali karena lupa. Di antaranya perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, yang pertama yaitu masuknya sesuatu ke dalam jauh itu rongga. Mana saja dari bagian tubuh manusia itu yang berongga, di antaranya mulut, kedua mata, hidung, telinga, terus ngapunten kubur dan dubur. Terus bagaimana kalau kelilipan? Ini kan matanya kelilipan itu batal-batalakan. Kecuali kalau jenengan sengaja meletakkan keringet. Gak mungkin gak mungkin. Tapi kalau buatan sengaja Bapak Ibu, buatan sengaja sepeda itu kelilipan, ya demikian tidak batalkan puasa. Atau ketika mandi, biur, buatan sengaja air itu masuk ke dalam kelingnya, langsung masuk terlalu dalam. Kalau nggak sengaja benar apa? Terus lagi yang rentan ini, ketika panjenengan istinja atau cebok, ketika jenengan berpuasa Bapak Ibu, jangan sampai ceboknya niku memasukkan jari terlalu dalam. Jangan memasukkan jari terlalu dalam ke dubur maupun kubur, ke dubur maupun kubur, boten angsal. Karena nek dibesarkan terlalu dalam bisa batal itu Bapak Ibu. Atau pakai kantebat, kantebat itu. Ini curek-curek telinga itu. Batal loh, boten angsal itu. Boten angsal. Kalau mobil Ustaz, kalau terlalu dalam, kamu tadi sampai dalamnya sampai dalamnya batal. Paham Niku jauh. Terus murtad, ini jelas. Terus yang ketiga yang dapat membatalkan namanya puasa yaitu haid, nifas. Terus yang keempat gila. Terus yang kelima pingsan. Nah, yang keenam bersetubuh. Ini gimana ceritanya lagi? Dosa tembatan semojo, awan-awan kumpul. Kau Bapak Ibu. Awan-awan kumpul ke semojo itu tidak ada. Pasti ada kesepakatan itu. Yang laki-laki atau perempuan itu? Yang didam, yang kena sanksi itu laki-lakinya loh. Laki-lakinya kan dua-duanya kan. Bukan laki-lakinya. Terus yang ketujuh, bisa lanjutkan ya. Mengeluarkan mani, tapi tidak disengaja. Contoh ngapunten, karena sebab mimpi basah. Terus yang berikutnya yang ke-8 muntah dengan disengaja. Kalau misalnya masuk angin mabuk sampai muntah masuk angin itu biasanya kan sampai muntah-muntah yang demikian itu batal puasa ketika muntahnya betul ditelan malih. Saya setuju ketika muntahnya betul ditelan malih betul batal itu kan Terus, ini penting. Kalau darah Bapak Ibu,
itu kalau darahnya itu masih di tenggorokan, ya masih di itu loh, apa itu namanya yang kelihatan mentol di sini itu apa namanya, di kolom menjin itu, kalau masih di situ, ya jenengan telan malih betul apa. Tapi kalau sudah keluar, sudah apa melebar di mulut kita, ya itu jangan sampai ditelan, itu harus dikeluarkan. Demikian juga gusi berdarah, itu juga harus dikeluarkan dengan cara berkumur-kumur terus keluarkan. Jangan tambah dirasakan. Nasi dia apa jadi jangan. Ya demikian bisa membatalkan puasa kita. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Nah, sekarang kita coba bahas problem-problem yang berkaitan dengan puasa. Apabila seseorang berhubungan suami istri di siang hari ini, terus berhubungan, terus diawali rumah bisa, ya Allah, niku sing bayar kafara sinten? Sing bayar kafara niku tiyang jaler. Kafaranya nopo? Membebaskan budak perempuan. Wow, berat nggih. Kalau boten mampu, kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ada senggangnya. 2 bulan berturut-turut. Sah. Apa sedino ini? Sehari aja sudah kaku. Kuat apalagi 2 bulan. Kalau sudah kedua-duanya ini, kalau dua-duanya ini tidak mampu, maka ada satu lagi, yaitu membayar mudhi seharinya 6 on atau dibulatkan 1 kilo. 1 kilo untuk 60 orang miskin. Jadi sekilo bisa tidak, berarti 60 kilo. Nek regane beras niku 11.000, sedoso ping 60. Dadi jenengan baras denda niki 15 nggih. 600. Saking berarti 750-an nggih. 60 kali 15 ya 900. Oh 900 nggih ya. Bu, 900 loh Bu. Arti apa boten angsal. Kumpul. Lalek dalu, boten apa halal. Halalan thayyiban. Yang kedua, hukum menelan darah. Nah, ini sampun menjelaskan aku tadi. Menelan ludah, yang ketiga, menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ludah sudah dikeluarkan, kemudian dimasukkan lagi, itu bisa membatalkan. Contoh jenengan siwakan lagi, mantun damel siwak, pada siwakan malih, niki kedah dicuci, kersane boten batal puasane. Atau ngiler, di emang lu ditarik malih. Kami itu hati-hati loh. Oh no, sobat, kita bareng. Biar tahu Bapak Ibu, biar tahu. Ampun. Yang keempat, hukum masuknya air ketika mandi. Kalau tanpa disengaja betul nopo-nopo. Baik itu mandi sunnah maupun mandi mubah. Mandi mubah itu mandi yang tidak dilakukan karena sebab-sebab tertentu. Kalau mandi sunnah, mandi yang dilakukan karena sebab-sebab tertentu. Contoh, ketika kita mau Jumatan itu mandi sunnah. Atau kita mau sholat Idul Fitri itu mandi sunnah. Nah, atau mandi tobat itu mandi sunnah. Pokoknya ketika air itu masuk ke dalam rongga tubuh kita tanpa disengaja, maka tidak membatalkan puasa kita. Terus bagaimana kalau kita renang? Ramadan Bapak Ibu boten usah dolan ten kolam renang nggih, karena bisa membatalkan puasa.
Hukum air kumur yang tertelan tanpa sengaja. Ini ada dua hukum. Jika berkumur untuk kesunahan seperti wudhu, itu tidak membatalkan puasa, asalkan tidak terlalu dalam. Asalkan tidak terlalu dalam. Tapi kalau jika berkumur biasa, bukan untuk kesunahan, itu bisa membatalkan. Jadi biasanya ini terjadi di daerah-daerah yang panas. Untuk menyegarkan, itu mereka caranya pakai kumur atau pakai yang lain. Ya demikian itu kan sudah ada niatan menyegarkan nih. Maka bila terbelah sedikit saja ini bisa membatalkan puasa. Kan nih Bapak itu nih. Kemudian yang keenam, orang yang muntah atau mulutnya berdarah wajib berkumur dengan membersihkan rongga mulutnya sehingga darah itu bisa keluar secara menyeluruh ataupun tuntas. Kemudian yang ketujuh, orang yang sengaja membatalkan puasa atau tidak berniat di malam hari, ya. Atau biasanya itu sering terjadi orang buatan terawih karena kecapean, habis buka langsung blek tangi badhe subuh. Ya, badhe subuh terus bingung boleh anu niku namanya makan damel sahur. Tapi walaupun makan sahur lupa niat sampai masuk waktu subuh, maka bagi dia wajib menahan diri sampai maghrib. Terus di luar Ramadan dia wajib mengqadai. Walaupun lupa niat kata Bapak Ibu buatan asal, lali niat wis tak mau subuh tak mau tawon, boleh itu tetap tetap menahan dari makan maupun minum maupun bersetubuh di siang hari sampai dengan terbenamnya matahari. Gara-gara lawan itu lupa niat langsung janjian karo bapak ya. Buat tenang Bapak Ibu, tetap harus jaga. Mana niku kena kafarat itu? Mungkin kena kafarat itu. Kan nggak puasa. Betul? Biarnya kan nggak puasa. Dan cuman kan dia itu masih memiliki kewajiban ngeter, masih memiliki kewajiban menahan. Paham ya? Iya, tetap Pak. Kalau buatan punya kewajiban itu, ya enak mah. Terus kita akan terus menyengaja untuk tidak berniat. Kan betul nggih? Yang ke-8, berbagai konsekuensi bagi orang yang tidak berpuasa atau membatalkan puasa. Yang pertama, wajib qadha dan membayar denda. Ini biasanya bagi ibu-ibu yang mengandung atau ibu-ibu yang menyusui. Kalau ibu-ibu yang mengandung atau menyusui, dia khawatir akan anaknya yang dikandung atau anaknya yang disusui. Jika dia memaksakan diri untuk berpuasa, kesehatannya terganggu anaknya, maka wajib bagi dia qadha dan bayar fidyah. Qadha dan bayar fidyah. Tapi kalau dia hanya khawatir pada dirinya sendiri, khawatir lemes atau khawatir bagaimana maka hanya wajib qadha saja. Ingat saya ulang lagi kalau ada ibu yang mengandung atau menyusui khawatir akan kesehatan bayi yang dikandung atau yang disusui, maka wajib bagi dia untuk apa? Qadha
puasa dan bayar fidyah. Tapi kalau khawatir hanya untuk dirinya sendiri saja, maka hanya wajib qadha. Paham nggih? Terus wajib qadha tanpa denda berlaku bagi orang yang tidak berniat puasa di malam hari. 1. Orang yang membatalkan puasanya dengan selain jima. Ya. Jadi membatalkan puasanya selain jima dikarenakan sebab ikolo napa niku kerja nggih kok krasa lemes terus dia batalkan yang demikian itu, maka kewajibannya hanya kewajiban qadha saja. Terus yang berikutnya wajib denda tanpa qadha, yaitu berlaku bagi orang yang usia lanjut atau orang yang sakit kemudian tidak ada harapan sembuh baginya. Terus yang keempat, tidak ada kewajiban qadha dan tidak ada kewajiban denda berlaku bagi orang yang gila. Enak niki. Enak niki. Tapi nggih ojo dipingini, Pak. Ojo dipingini, saya itu ojo, Guys. Gak usah bayar qadha nggih. Gak usah bayar denda. Yaitu orang yang gila. Insyaallah. Good. Nah, ini penting. Hal-hal yang disunahkan dalam puasa Ramadan. Yang pertama, menyegerakan berbuka, Bapak Ibu. Menyegerakan berbuka. Hukumnya sunnah. Walaupun jenengan itu pun mireng adzan ataupun mireng qomat, tetap jenengan buka riyen nggih. Walaupun cuma seteguk air baru sholat jamaah. Jangan menyegerakan sholat jamaah tanpa itu membatalkan puasa terlebih dahulu. Artinya betul buka di sini. Paham ya? Kemudian yang kedua, sahur. Walaupun aras-arasan tetap harus sahur. Misalnya bukan enak makan nasi mamproti bukan enak, cukup air mawon. Cukup air mawon untuk mendapatkan kesunahan. Yang ketiga, mengakhirkan sahur. Jadi imsak kurang 10 menit, ya benar gini. Imsak kurang 10 menit itu jangan mau mulai sahur betul. Kalau misalnya 5 menit, itu jangan, tak cukup itu. Nomornya saya bisa oke lah, cukup itu. Minimal itu 10 menit. Yang kelima, nah ini penting, banyak orang salah nih. Membaca doa berbuka. Kapan doa berbuka itu dibaca, Bapak Ibu? Jenengan bukorin baru baca doa niki. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu dibaca ketika jenengan sampun buka. Nah kalau mau buka Ustaz, sing dibaca Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar, itu yang dibaca. Paham nggih? Terus doa buka niku dibaca ketika sudah berbuka. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna. Niku ya, bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu dibaca ketika selesai buka. Kalau tidak buka, dibaca niku doa mau makan niku. Sampun nggih? Paham nggih? Yang berikutnya saya lanjutkan dikit mawon. Memberi makan berbuka kepada orang berpuasa, ngerti takjil itu sunnah. Terus mandi janabah niku lek kumpul begini niku sunnahnya napa? Mandi janabahnya di malam hari. Terus mandi setiap malam di bulan Ramadan. Kapan mandinya? Yaitu
ketika masuk waktu maghrib. Terus sholat tarawih dan sholat witir sunnah. Terus tadarus Al-Quran. Terus melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Terus menghindari caci maki. Berusaha makan daripada yang halal. Terus yang berikutnya yang lain saged diwaos piyam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sampai ke sini sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Sangge. Ada pertanyaan satu mawon? Monggo. Situ mawon. Saya buat tonton langsung betul. Nggih. Ini menawi niat di awal Ramadan. Dia berpuasa 1 bulan penuh. Namun tetap tiap malam-malam sebelum setelah tarawih itu berusaha untuk membaca niat puasa. Tapi itu juga niat puasa yang 1 bulan penuh itu untuk mengantisipasi apabila ada satu malam barangkali itu yang kelupaan membaca niat itu harus unik. Oke, alhamdulillah. Oke. Jadi niat sebulan penuh sebagaimana ajaran Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i adalah untuk ikhtiar kehati-hatian kita agar di saat kita terlupa maka puasa kita tetap sah. Puasa kita tetap sah. Kemudian hari-hari berikutnya sebagaimana biasanya tetap harus niat sebagaimana anjuran Imam Asy-Syafi'i. Paham Bapak Ibu? Terus niatnya poso itu harus tabyir, harus nginep. Nginep artinya niatnya dilakukan di malam hari. Kalau yang lain, amalan-amalan yang lain itu kan harus bersamaan dengan pekerjaan. Kalau puasa tidak. Contoh wudu harus bersamaan dengan membasuh maka. Kalau sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau puasa kapan? Mulai awalnya puasa itu kapan? Saat kita nahan dari makan, dari minum atau berkumpul suami istri mulai dari terbitnya fajar. Untuk itu sulit, maka dianjurkan tabyid. Paham ya Bapak Ibu? Wallahu a'lamu bishawab.